Ya, baik anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari organ pencernaan manusia ya. Tema 3 untuk kelas 5. Baik, mari kita simak sama-sama. Sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Mari kita kupas satu persatu, mulai dari mulut. Pada mulut, perhatikan gambar anak-anak ya. Di situ ada gusi, ada gigi, ada nula, ada langit keras dan langit lunak. Kemudian di situ juga ada lidah. Enzim pencernaan mulut. Ada enzim lipase yang tujuannya membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Ada enzim amilase, adalah enzim yang bekerja pada pati makanan dan berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Enzim amilase disebut juga sebagai enzim ptialin yang diproduksi oleh kelenjar liur pada mulut. Enzim lisozim yang bersifat antibakteri. Dalam makanan yang kita konsumsi, itu tidak hanya mengandung nutrisi yang penting yang dibutuhkan tubuh, namun mungkin terdapat kuman seperti bakteri atau virus yang ikut menempel dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Kemudian haptokorin juga dikenal sebagai R-faktor yang berfungsi membantu menyerapan vitamin B12. Haptokorin melindungi vitamin B12 dari kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung. Setelah sampai di duodenum, ikatan B12 haptokorin terpisah oleh protease pankreas. Pada organ pencernaan manusia, berikutnya adalah gigi dan lidah. Gigi fungsinya untuk mengunyah makanan, ya jelas ya. Kemudian untuk lidah, itu sebagai pengecap makanan, untuk bisa merasakan rasa manis, asin, asam, dan pahit. Tolong perhatikan gambar di bawah itu. Ya, bagian mana? Bagian mana lidah yang bisa merasakan manis, asam, asin, dan pahit. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendorong menelan makanan. Dan yang ketiga adalah mengaduk makanan dalam mulut. Itulah fungsi lidah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur atau saliva yang fungsinya membasahi atau melumasi makanan. Kerongkongan atau esofagus, jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Nah, disinilah ada gerakan peristaltik, ya, atau gerakan meremas. Baik anak-anak, setelah dari kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di situ adalah saluran dari kerongkongan, kemudian di situ ada dinding lambung, kemudian makanan akan masuk ke dalamnya, dan yang terakhir itu saluran ke usus halus. Ya, disinilah terjadi pencernaan kimiawi, yaitu memecah makanan dibantu oleh enzim, antara lain enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Di dalam lambung juga ada beberapa enzim yang kita kenal tadi ya, antara lain adalah pepsin, asam klorida, dan lipase lambung. Pepsin yang berfungsi memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil, seperti fragmen
peptida, dan asam amino. Pada asam klorida yang terdiri dari atom hidrogen bermuatan positif atau H+, atau dalam istilah awam disebut dengan asam lambung. Lipase lambung merupakan asam lipase yang disekresikan oleh sip sel di mukosa fundus di lambung dan memiliki pH optimum 3-6. Baik anak-anak, pada usus halus ya, itu akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ada duodenum atau usus 12 jari. Ada jejunum atau usus penyerap. Dan ada ileum atau usus kosong. Disinilah nantinya akan terjadi pembusukan sisa makanan yang akan disalurkan ke usus besar dan selanjutnya dibuang melalui anus. Dah demikian anak-anak ya, organ pencernaan manusia ya. Sekian dan kerjakan kuis yang sudah Bapak sediakan di link bawah ini ya. Oke, silakan dibuka dan kerjakan soal yang ada di situ ya. Dan jangan lupa tulis namanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, tingkatkan prestasimu. Sampai jumpa.